jam 19.30 atau sebelumnya juga boleh. Tema webinar kita pada malam hari ini yaitu optimalkan potensi pendidikan melalui pembahasan bersama proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bersama kita bentuk masa depan pendidikan yang lebih baik. Di sini keynote speaker kita adalah Bapak Syafri Walider Kamsol MPD selaku Kepala SMK Negeri 7 Sijunjung dan juga pembina untuk pembimbing di Kombel Praja Bersama SMK Negeri 7 Sijunjung. Dan juga nanti ada narasumber selanjutnya itu juga ada Ibu Yeti Aryani SPD dan juga Ibu Fitriani SPD. Bila langsung saja kita masuk kegiatan yang pertama ini, keynote speaker kita yaitu Bapak Syafri Walider Kamsol MPD. Kepada Bapak kita silahkan. Kira-kira sudah bisa bergabung Pak? Sudah. Terima kasih Bayu dengan nama Ibnu Sudarmadi di situ. Ya. Bapak Ibu, itu Bayu Pratama SPD, operator kita di SMK 7 Sijunjung, yang sekarang mengambil alih untuk host karena Bapak Ibnu Sudarmadi sedang melaksanakan ibadah umroh. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong Bayu, video untuk peserta boleh dihidupkan Bayu. Mungkin ada yang ingin hidupkan video dengan dimatikan ya. Soundnya aja yang dimatikan ya. Baiklah Bapak Ibu semua, guru hebat semuanya. Barangkali ada yang dari SD, SMP, SLTP dan SLTA. Kembali bersama kami di komunitas belajar Baraja Basamo SMK Negeri 7 Sijunjung yang insya Allah setiap minggu akan melaksanakan webinar ataupun diklat. Bapak Ibu semua, kembali juga kami memperkenalkan diri karena mungkin ada beberapa peserta yang baru yang tidak bergabung sebelumnya. Perkenalkan, saya Syafri Walider Kamsol MPD, Kepala SMK Negeri 7 Sijunjung. Sampai Desember besok itu sudah 3 tahun di SMK Negeri 7 Sijunjung. Kita dengan beberapa teman-teman membuat komunitas belajar untuk menyalurkan dan mencari kompetensi-kompetensi dan sekalian sharing tentang pembelajaran, baik itu masalah kurikulum merdeka maupun masalah-masalah pendidikan lainnya. Terima kasih kepada semua Bapak Ibu guru, mungkin juga ada kepala sekolah di sini atau Bapak Ibu pengawas yang sudah bergabung dengan komunitas belajar kita. Di sini kita bukan mengajarkan, tetapi kita sifatnya adalah sharing saja. Karena kami yakin rekan-rekan semuanya barangkali juga sudah memahami apa yang akan kita sampaikan. Yang jelas selain ini untuk kita sharing juga ajang silaturahmi secara nasional yang diikuti di seluruh provinsi di Indonesia. Baiklah Bapak Ibu semuanya, untuk materi kita kali ini adalah tentang P5. Tadi sudah disebutkan oleh host kita bahwa optimalkan potensi pendidikan melalui pembahasan bersama P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Bersama kita bentuk masa depan pendidikan yang lebih baik. Bapak Ibu, pada P5 ini sebenarnya yang paling utama dibentuk itu adalah karakter sebenarnya. Attitude dan karakter siswa. Selain memang menggali skill atau kompetensi sesuai dengan tema-tema yang sudah disediakan dalam P5. Ada tema wajib dan ada tema-tema pilihan. Nah, di P5 ini dari 100% intrakurikuler, yaitu pembelajaran tatap muka, itu 30%-nya diambil oleh P5 atau disediakan alokasi waktunya untuk P5. Yang 70%. Maaf mengganggu sebentar, Pak. Ya, kurang jelas. Kalau ada materinya silahkan di share screen Pak, biar teman-teman lain bisa lihat itu. Bapak Ibunya bisa lihat. Jadi, oke.
Nanti Pak share ya. Pak lanjut. Jadi 30% ini pada materi yang kemarin sudah disampaikan, sudah dibilah bahwa 30% itu adalah jatahnya P5 yang tidak diambil pada mata pelajaran kejuruan. Artinya hanya pada mata pelajaran dan kejuruan. Untuk lebih jelasnya kami akan share materi kami di sini. Bapak Ibu. Nanti juga akan kami bagikan ini per poin P5-nya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ini panduan pengembangan proyeknya yang secara umum. Untuk teknis nanti Bapak Ibu yang sifatnya pada perinciannya di tema masing-masing nanti akan disampaikan oleh rekan kita besok 2 hari ke depan ya dengan Ibu Yeti dan Ibu Yeni. Namun yang untuk sekarang kita akan melihat P5 secara umum saja dulu. Konsep P5 itu adalah membentuk pembelajaran lintas disiplin ilmu yang tujuannya untuk mengamati dan merumuskan solusi terhadap masalah dalam lingkungan sekitar. Di sini akan muncul karakter-karakter dari siswa atau kompetensi yang juga keluar dari dalam diri siswa itu bagaimana untuk mencari solusi terhadap masalah yang ada di lingkungan sekitar. Proyek P5 ini adalah sebagai salah satu sarana pencapaian profil pelajar Pancasila. Kemudian yang diharapkan dapat menginspirasi peserta didik untuk berkontribusi bagi lingkungan sekitarnya. Kemudian diharapkan juga mendorong peserta didik menjadi pelajar yang kompeten, berkarakter. Nah, di sini kita yang akan ambil berkarakter dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Gambaran dari pelaksanaannya pada P5 ini adalah yang pertama yaitu pendekatan interdisipliner. Jadi pendekatan yang dilakukan di dalam diri masing-masing siswa tersebut. Kemudian ada di sana penguatan kompetensi yang akan muncul. Kemudian dia yang jelas terpisah dari materi intrakurikuler. Jadi tidak ada hubungannya dengan materi seperti PKN, PAI, Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris yang lainnya. Dia terpisah. Makanya dia punya alokasi waktu tertentu itu sebanyak 30%. Kemudian juga di dalam pelaksanaannya itu seharusnya atau sebaiknya dia akan melibatkan masyarakat dan dunia kerja. Barangkali ini untuk SMK, dunia kerja juga terlibat di sini. Dilihat dari tema yang akan dipilih di dalam pelaksanaan P5-nya. Kemudian prinsipnya adalah dia holistik, kemudian kontekstual, jelas, nyata ya. Kemudian berpusat pada siswa. Yang bekerja itu, yang melaksanakan kegiatan itu adalah siswa. Guru, pembinanya atau koordinator P5-nya adalah mengarahkan atau memanage kerja dari siswa tersebut. Kemudian akan nampak nanti eksploratifnya, eksplorasi atau penggalian yang diinginkan dari siswa tersebut terhadap apa solusi permasalahan yang diambil dari tema-tema tersebut. Nah, manfaatnya kita lihat kalau untuk satuan pendidikan atau untuk sekolah itu membuat satu pendidikan menjadi ekosistemnya terbuka dan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Kemudian mentransformasi satuan pendidikan menjadi organisasi ketatanegaraan yang memberikan kontribusi positif. Sementara untuk guru itu memberikan siswa ruang untuk mengembangkan kompetensi dan karakternya berdasarkan nilai-nilai yang ada di Pancasila. Kemudian juga merancang pembelajaran P5 dengan tujuan akhirnya yang jelas. Contohnya umpama di dalam kita ada membuat produk dari P5 itu adalah seperti pemilihan, pemilu. Di sini bisa dipraktekkan nanti bagaimana prosesnya di awal
dari awal sampai selesainya kegiatan tersebut. Kemudian meningkatkan kompetensi guru dalam kolaborasi. Ini lintas antar mata pelajaran ya. Ya bisa saja nanti guru bahasa Inggris dia akan berkolaborasi dengan guru matematik atau yang lainnya. Jadi ada kolaborasi di sini tapi bukan mengajarkan tentang materi dari mapelnya. Sementara untuk siswa yaitu menguatkan karakter dan kompetensi siswa sebagai warga dunia aktif. Nah di sini pada zaman sekarang ini kebanyakan anak-anak itu terutama di daerah itu kadang-kadang anak-anak hanya menerima saja apa yang diberikan oleh guru sehingga tidak tereksplor lah apa kemampuan atau kompetensi yang ada dalam diri mereka terhadap dunia nyata apalagi pada dunia kerja. Kemudian manfaat untuk siswa lagi adalah terlibat aktif dalam perencanaan kegiatan pembelajaran yang berkelanjutan. Jadi ada dari step 1, step 2, step 3 dan seterusnya sampai ya di tujuan akhir itu anak-anak sudah dilibatkan secara aktif bagaimana merancang sebuah kegiatan. Kemudian manfaat berikutnya adalah mengasah keterampilan dan sikap melalui kegiatan proyek yang mereka laksanakan. Nah, itu manfaat-manfaat dari P5 mulai dari untuk satuan pendidikan, untuk guru maupun untuk siswa. Kita lihat secara umum saja di sini. Panduannya pengembangan proyek P5 ini memuat penyiapan ekosistem sekolah, desain proyek penguatan P5, pengelolaan. Jadi di sini ada pengembangannya, penyiapannya, pengelolaannya, kemudian pengolahan asesmennya dan melaporkan hasil dari P5. Serta nanti ada evaluasi dan tindak lanjut dari P5 tersebut. Jadi pada modelnya itu akan nampak, terutama pada RTL-nya, di sini apa yang perlu disiapkan. Ini dia yang pertama tadi menyiapkan ekosistem satuan pendidikan. Budaya di satuan pendidikan mendukung P5 itu adalah yang pertama itu berpikiran terbuka. Jadi anak-anak diminta untuk berpikir secara global terhadap apa yang kita berikan pada tema tersebut, apa esensi yang mau kita kembangkan di sana. Kemudian akan nampak di sana keinginan siswa itu untuk melihat hal-hal yang baru. Artinya hal yang jarang mereka temui, bahkan belum pernah mereka temui, menjadi sesuatu nanti bagi mereka itu adalah sesuatu yang menjadi keingintahuannya lebih tinggi. Kalau bahasa keponya lebih tinggi gitu. Kemudian akan nampak juga di sini nanti budaya kolaboratif. Ada kerjasama, kolaborasi antara si A dengan si B terhadap proyek yang diberikan kepada mereka untuk dalam penyelesaian. Ini budaya yang mendukung pelaksanaan dari P5 ini. Kemudian ada peran-peran pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek ini. Ini tidak bisa lupa, tidak bisa lepas dari kepala satuan pendidikan, mungkin di sini kepala sekolahnya, gurunya, peserta didik, kemudian dinas pendidikan ini juga berkontribusi penuh terhadap pelaksanaan pembelajaran berbasis P5 ini atau proyek ini. Kemudian pengawas, komite, bisa saja masyarakat atau orang tua di sini mitra Dudi terutama bagi SMK, dunia usaha dan dunia kerjanya itu, dunia industrinya itu mendukung kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan tema yang diberikan oleh guru di sekolah. Kemudian kita mendesain proyek penguatan proses implementasi 5. Nah, di sini akan nampaklah pembentukan tim fasilitator proyek profil. Dia pemimpin satu pendidikan menunjuk seorang koordinator project profile. Jadi pada koordinator itu bisa saja satu orang koordinator itu menghandle 3 rombel. Ya, 3 rombel kalau kita konversikan dengan jam tatap muka itu sama dengan 2 JP satu rombelnya. Namun bagi ASN itu maksimalnya yang dihitung adalah 3 rombel yaitu 6 jam. Kemudian jika langkah-langkah pembentukan tim fasilitatornya, jika sumber daya manusia mencukupi, koordinator P5 ini dapat membentuk koordinator di tingkat kelas. Contohnya satu koordinator untuk kelas 1, satu koordinator untuk kelas 2 dan seterusnya sesuai dengan
ketersediaan SDM dari guru tersebut dan ketersediaan waktu yang sesuai dengan pembagian jam pada guru tersebut. Kemudian pemimpin satuan pendidikan, di sini kepala sekolah, bersama koordinator P5, dia akan melakukan pemetaan terhadap pendidik dari setiap kelas. Nah, jika SDM terbatas, perwakilan dari setiap fase saja. Bisa saja di fase E untuk kelas 10 itu ada 1 orang perwakilan. Kemudian dia akan menjadi anggota tim fasilitator P5-nya ya. Terus koordinator mengumpulkan dan memberikan arahan kepada tim fasilitator P5 ini untuk merencanakan dan membuat modul P5 di setiap kelas atau fase. Nah, di sini peran dari wakil kurikulum terhadap koordinator yang sudah ditunjuk oleh sekolah untuk merancang atau melaksanakan proyek P5 ini sangat kuat. Jika tidak terbentuk koordinasi yang jelas antara terutama wakil kurikulum ya melalui kepala sekolah melalui wakil kurikulumnya, ini bisa saja kegiatan P5-nya nanti akan rancu nanti, tidak jelas. Bisa saja di jam pelaksanaannya atau tujuan akhirnya tidak ketemu apa yang diinginkan. Berikutnya Pak Ibu, nah ini identifikasi tahapan kesiapan satuan pendidikan dalam menjalankan proyek P5-nya. Ada tahap awal, tahap berkembangnya, kemudian pada tahap lanjut. Nah di sini ada seperti di tahap awal yang belum satuan pendidikan yang belum memiliki sistem persiapan dan pelaksanaan proyek based learning, kemudian konsep pembelajaran berbasis proyek baru dikenal oleh pendidik. Ini untuk tahap awal ya, yang artinya di sekolah tersebut masih agak awam dengan namanya project-project seperti pada model pembelajaran seperti PJBL ya, project based learning ya. Kemudian proyek dijalankan secara internal tanpa melibatkan pihak luar, ini bagi sekolah yang masih pada tahap awal. Namun bagi sekolah Bapak Ibu yang sudah berada di tahap berkembang, dia sudah memiliki sistem untuk pembelajaran berbasis proyek. Kemudian konsep project based learning-nya sudah dipahami oleh sebagian pendidik dan sebagian guru. Kemudian satu pendidikan mulai melibatkan pihak eksternal, ya seperti DUDI atau masyarakat. Nah, apalagi bagi Bapak Ibu yang sekolahnya sudah di atas tahap berkembang, ya artinya sudah memahami betul, maka project based learning telah menjadi kebiasaan bagi mereka. Bagi sekolah Bapak Ibu yang sudah terbiasa Bapak Ibu gurunya untuk melaksanakan suatu kegiatan proyek, ini tidak menjadi asing karena sudah kebiasa. Kemudian yang keduanya, konsep based learning-nya sudah dipahami oleh semua, 100% semua pendidik ngerti bagaimana itu membuat suatu proyek, bagaimana itu menjalankannya mulai dari tahap awal sampai akhir. Terus satuan pendidikan telah menjalin kerjasama dengan mitra di luar satuan pendidikan. Ini untuk sekolah yang sudah melaksanakan MOU dengan DUDI-nya, ini sangat gampang untuk melaksanakan P5-nya atau proyeknya ya. Ini dimensi-dimensi yang akan diambil oleh pada tema P5-nya. Ada program pemberdayaan. Di sini nanti akan kami share Pak Ibu, nih terlalu apa? Yang jelas dimensi pada menentukan dimensi dan tema P5 itu ada langkah bagaimana untuk menentukannya. Yang pertama itu menetapkan jumlah jam pelajarannya untuk proyek pemberdayaan per fase, kemudian melakukan analisis capaian pembelajaran per fase. Kalau SD itu fase A, kalau SLTA itu fase E dan F. Kemudian di bawahnya di SMP fase C dan D, C dan D mungkin ya, C dan D. Kemudian baru ABC-nya masih masuk pada SD. Kemudian ini program keterampilan ya Pak Ibu ya. Yang tadi itu menentukan program pemberdayaannya. Yang kedua program keterampilannya. Kita di sini menentukan jenis keterampilan yang dipilih sebagai bagian dari struktur kurikulum mereka. Pendidikan kesetaraan sesuai hasil analisis konteks yang telah dilakukan. Kemudian tetap menetapkan jumlah jam yang sudah ditentukan.
melakukan analisis CP per fasenya, memilih dimensi elemen dan elemennya pada P5, yang mana yang mau kita ambil, yang jelas tentu pada elemen yang menjadi tema pilihan. Kemudian baru menyusun alur aktivitas pembelajarannya. Nah, ini langkah-langkah yang dilakukan untuk menentukan program keterampilan. Kemudian bagaimana merancang alokasi waktu P5? Ya 1 hari per minggunya, bisa kemudian 1-2 jam. Ini diserahkan kepada bagaimana sekolah tersebut membentuk. Bisa saja sekolah dalam 1 atau 2 minggu itu kegiatannya P5, kecuali untuk mapel kejuruan. Atau bisa saja di setiap minggu itu diambil hari-hari tertentu, umpama di minggu pertama diambil Senin, Selasa, Rabu. Kemudian minggu depannya diambil lagi Kamis, Jumat, Sabtu bagi yang belum full day. Dia artinya tidak harus berturut-turut 1 minggu atau hari dalam 1 minggu itu harus ada P5. Tidak. Ini tergantung dari kebutuhan sekolah. Bisa sistem blok juga boleh. Yang jelas jumlah jam yang 30% dari P5 tadi terakomodir per semester yang sudah ditentukan berdasarkan kurikulumnya, yaitu sebanyak 30%. Nah, ini sekolah tidak boleh kaku dan kita harus melihat kalau bisa itu dimusyawarahkan dengan seluruh elemen guru kapan akan dilaksanakan kesiapannya. Kemudian menyusul modul. Ini modul P5 ini saya rasa untuk teman-teman yang sudah biasa melaksanakan, ini ada beberapa langkah persiapan modul P5. Yang perjelas dulu mengadaptasi atau memodifikasi modul, identifikasi, modifikasi, kemudian selaraskan dengan kegiatan yang ada di sekolah. Kemudian merancang modul yang secara mandiri, rancanglah tujuan dan asesmennya, kembangkan aktivitasnya, lengkapi dan selaraskan modulnya. Kemudian yang ketiga, kita mengelola proyek P5-nya. Kegiatan awalnya yaitu yang tujuannya jelas dulu, membuat peserta didik terlibat dalam kegiatan belajar sejak awal proyek digulirkan. Ini Bapak Ibu ada kendala kadang-kadang untuk siswa kita yang tingkat kehadirannya rendah. Tingkat kehadirannya rendah ini nanti ada hal-hal yang tertinggal, langkah-langkah yang tertinggal di dalam proses pelaksanaan proyek ini. Sehingga kalau disuruh dia sendiri untuk melakukan, nanti akan bingung dia. Sebab mereka tidak masuk tiap hari di saat kegiatan P5 dilaksanakan. Jadi untuk itu sebaiknya ada penekanan atau penegasan dari pihak sekolah bahwa selama P5 siswa itu memang tidak boleh tidak hadir terus, kecuali ya memang kalau mereka berhalangan sakit atau apa. Dan yang jelas untuk guru harus ngerti dulu apa yang menjadi proyek yang di sana. Jangan sampai karena di sini kan kolaborasi, nanti pada guru A yang sampaikan teorinya berbeda, di B nanti pada prakteknya berbeda pula. Jadi tidak sinkron dia. Kemudian bagaimana strateginya untuk mengawali kegiatan ini? Mulailah dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya betul-betul memancing siswa itu untuk berpikir atau ingin tahu. Kemudian munculkan permasalahan yang jelas atau yang nyata, yang otentik, yang memang ada mereka lihat atau mereka temui atau mereka dengar. Nah, ini bisa kita angkat tema ini agar mereka bisa melaksanakan proyek sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian bagaimana mengoptimalkan pelaksanaan proyek? Tujuannya dulu itu membantu peserta didik terlibat secara optimal sepanjang kegiatan proyek berlangsung. Nah, Bapak Ibu yang sebagai pembinanya atau fasilitator pada P5, di sini harus memahami karakter cara kerja siswa. Kadang-kadang karakter dari siswa kita itu ada yang kerjanya sambil main.
Artinya sambil melakukan sesuatu yang lain, tapi mereka bekerja juga. Ini jangan langsung diberikan sanksi atau dimarahi. Mungkin kayak seperti itu sistem mereka dalam bekerja. Seperti juga siswa yang dalam menghafal atau menangkap materi pelajaran itu ada yang melalui audio, ada yang melalui visual, audio visual, macam-macam. Kemudian bagaimana strateginya untuk mengoptimalkan pelaksanaan P5 ini? Ya ini kita betul-betul memberikan motivasi, mendorong semangat anak-anak kita peserta didik itu untuk betul-betul terlibat dia di dalam kegiatan P5 ini. Memang ada daya tarik tertentu bagi siswa. Nah, di sini kadang-kadang kita memberikan daya tarik ini yang kadang-kadang ada fasilitator yang tidak kena. Jadi seakan-akan kayak belajar biasa gitu. Padahal tidak. Kebanyakan di sini pada P5 ini memang mereka bekerja. Memang namanya saja project. Ya, memang bekerja yang diminta di sini. Dan terutama mereka berkolaborasi atau bekerjasama untuk menyelesaikan proyeknya. Kemudian menyediakan ruang dan kesempatan untuk berkembang. Nah, ini yang tadi dibilang bahwa cara seseorang itu bekerja atau melakukan sesuatu itu kadang-kadang ada perbedaan. Nah, di sini fasilitatornya dan juga koordinatornya harus memahami yang jelas di saat siswa kita melakukan proyek itu tetap kita kontrol, tidak lari dari rel tujuan dari proyek ini. Kemudian terus strateginya adalah budayakan nilai kerja yang positif. Di sini salah satunya adalah disiplin kerjanya, tanggung jawab kerjanya, dan kerjasamanya. Jadi disiplin dia dengan waktunya, disiplin dia dengan ilmu yang dengan proyek yang akan dilaksanakannya. Kemudian dia bertanggung jawab terhadap proyek yang ingin dicapai tujuannya tadi. Sehingga betul-betul hasilnya maksimal nanti. Nah, setelah semua itu dilaksanakan, nanti untuk menutup rangkaian kegiatan proyeknya, yang jelas tujuannya itu adalah menyelesaikan proyek dengan kegiatan yang optimal. Kemudian memastikan kegiatan proyek ditutup dengan aktivitas yang bermakna. Biasanya untuk P5 itu di akhir seluruh kegiatan itu ada kegiatan namanya panen karya ya Pak Ibu ya. Panen karya. Di sini siswa yang mempelajari, yang mendapatkan tema-tema dari kelas 10, dari kelas 1, 2, dan 3 itu menampilkan atau memperlihatkan apa yang telah mereka lakukan, apa proyek, apa produk yang mereka perbuat di dalam proyek di P5 ini. Ini bisa kadang-kadang bisa berbentuk pameran, bisa berbentuk talkshow, itu tergantung dari bagaimana sekolah mengakomodir dan menyiapkan kegiatan ini sebagus mungkin. Kemudian strateginya tentu dengan merancang perayaan belajar ya. Ini yang saya bilang tadi dengan bisa saja dengan bentuk panen karya. Nah, di sini akan nampaklah rasa bangga dari anak-anak itu, rasa senang bahwa apa yang mereka lakukan itu berdampak dan dihargai. Apapun hasil yang dibuat oleh siswa kita, kita harus berikan penghargaan terhadap mereka. Yang namanya mereka dalam aja bisa saja produk atau hasil mereka tersebut belum semaksimal yang kita inginkan, tapi setidaknya mereka sudah dididik untuk melakukan suatu tugas terhadap proyek yang diberikan. Nah, setelah semuanya selesai, ada refleksi tindak lanjut. Nah, di sini koordinator P5, wakil kurikulum, bisa juga dengan fasilitator, ini akan mengidentifikasi apa kira-kira tindak refleksi dari tindak lanjut ini. Apa yang pertama bisa saja kita ambil permasalahan-permasalahan atau hambatan yang dihadapi selama kegiatan P5 ini berlangsung. Mungkin salah satunya adalah pemilihan tema yang kurang tepat. Tema pilihannya itu kurang pas umpamanya dengan budaya atau dengan kebiasaan atau dengan kontekstual di daerah di sekolah sekitar. Yang kedua, bisa saja permasalahan yang muncul itu adalah yang berbentuk sarana
alat mungkin yang kurang tersedia, atau kita butuh alat ini di areal sekolah tersebut tidak ada orang menjualnya, umpamanya kan kita butuh alat yang susah untuk mencarinya. Kemudian juga yang positifnya bisa kita lihat dari produk yang diperoleh ini, apakah hasil dari P5 ini bisa menjadi nilai jual bagi siswa tersebut, baik di dalam kehidupannya maupun secara berkolaborasi mereka di sekolah bisa membuat produk ini dan menghasilkan uang, menghasilkan nilai yang bermanfaat bagi mereka. Ini seandainya proyeknya yang mengarah kepada produk yang bisa produk jasa ataupun produk yang berbentuk barang. Nah, ini pada refleksi tindak lanjut Bapak Ibu, ini kita harus dianalisa kembali. Nah, kadang-kadang kebanyakan pada P5 ini di akhir kegiatan itu tidak teridentifikasi refleksi tindak lanjutnya apa. Baik itu yang berupa hambatan maupun langkah-langkah berikutnya. Nah, kebanyakan setelah panen karya itu sekolah habis. Nah, selesai P5 katanya. Padahal di sini bisa diambil suatu pembelajaran yang ini bisa dipakai, tema ini rupanya cocok untuk tahun berikutnya, atau produk yang kita hasilkan yang produk yang A ini akan menghasilkan nilai positif yang luar biasa, sementara produk yang B itu tidak menghasilkan seperti yang diinginkan. Nah, inilah nanti yang pada tindak lanjut, yang pada monitoring atau evaluasinya yang harus dilihat oleh tim P5 ini. Termasuk juga bagaimana kepala sekolah memanage seluruh yang menjadi kepanitiaan mulai dari wakil kurikulum maupun koordinator dan fasilitatornya untuk kegiatan berikutnya. Nah, setelah itu koordinator pada P5 yang mengolah CT kelas itu jelas mereka akan mengolah asesmen dan melaporkan hasil P5-nya. Nah, untuk hal-hal yang ini nanti pada rekan kita 2 hari ke depan ini akan membahas ini semua secara rinci. Yang jelas seluruh siswa yang telah mengikuti P5 punya nilai atau punya rapor, punya hasil yang bisa mereka lihat di sana, tidak berupa angka tapi berupa narasi atau deskripsi terhadap apa yang mereka lakukan selama kegiatan P5 pada semester tersebut. Nah, jadi siswa kita mempunyai 2 rapor, yaitu hasil asesmen dia di akhir semester dan juga rapor dari P5-nya. Bapak Ibu, kemudian ini dia pengolahan hasilnya, silakan nanti dengan pemateri berikut nanti membahas lebih rinci bagaimana pengolahannya untuk mendapatkan hasil dari P5 tersebut. Ini dia rapor P5. Dia di dalam rapor itu yang jelas dia menampakkan prinsip itu menunjukkan keterpaduan antara setiap step yang dilakukan di dalam P5-nya tersebut. Kemudian sebenarnya ini tidak menjadi beban administrasi yang berat ya kalau seandainya ini dilaksanakan dengan pas dan tepatnya. Tidak ya, kadang-kadang koordinator kan mikirnya aduh ini susah bikin rapornya. Tidak, sebenarnya kalau sudah bekerja sama dengan fasilitatornya atau pembimbing dari P5-nya ini akan gampang ini. Sehingga nanti pada akhir dari nilai ini, dari asesmen rapor anak-anak kita ke P5 ini akan nampaklah kompetensinya tuh utuh, jelas. Mulai dari tahap awal sampai tahap akhir, di sini akan nampak juga karakter yang muncul dari siswa tersebut, dari peserta didik kita. Nah, ini dia komponen-komponen rapornya. Ini saya rasa di Bapak Ibu yang sudah melaksanakan atau sudah memberikan rapor P5 dan nampak itu ada identitas sekolahnya, data siswanya, kemudian ada deskripsi proyeknya seperti apa, penilaian proyeknya gimana, kemudian catatan proses selama anak ini mengikuti, apa catatannya, apakah anak-anak ini betul-betul bertanggung jawab, disiplin sesuai dengan tema-tema yang sudah ditetapkan. Evaluasi dan tindak lanjut P5 seperti yang kita jelaskan tadi, ada refleksi awal dan seterusnya. Kemudian yang terakhir nanti ada
laporan perkembangan peserta didik yang berupa rapor tadi. Nah, di sini hubungannya dengan rencana tindak lanjut adalah pada rencana tindak lanjut inilah pedomannya pada rapor tadi. Dari rapor itu akan nampak apa RTL yang harus dilakukan oleh stakeholder di sekolah untuk berikutnya. Ini dia, bisa saja nih tindak lanjut atau keberlanjutan proyek. Nah, contohnya seperti nomor 1, kita menjalin kemitraan dengan pihak di luar satuan pendidikan yang tujuannya berdampak positif terhadap proyek. Ini tergantung tema Pak Ibu ya. Tema apa yang kita ambil untuk ini bisa saja tidak ada hubungannya dengan UDI setempat, bisa saja cuma dengan orang tua atau dengan masyarakat sekitar, atau malah hanya antar keluarga besar dari satuan pendidikan tersebut. Kemudian tindak lanjutnya atau keberlanjutan proyeknya yang kedua tuh contohnya mengajak warga satuan pendidikan untuk melanjutkan tindakan dan praktik positif yang telah dilakukan selama proyek. Contoh di sini kita membina tentang kedisiplinan anak terhadap suatu dimensi kerjanya. Nah, di sini akan berdampak pada bagaimana dia disiplinnya selama melakukan PBM di sekolah. Ini betul-betul seharusnya berdampak itu ya. Memang ada dampaknya. Kemudian yang ketiga, mengintegrasikan berbagai proyek yang ada tersebut. Kan bisa saja berbeda antara kelas 10, 11, dan 12 itu temanya bisa beda, tema pilihannya. Nah, ini bisa akan ada saling mendukung nanti. Nah, saling mendukung antara satu jenis proyek dengan proyek yang lain. Kemudian yang keempat, mendorong warga satuan pendidikan, seluruhnya GTK itu ya, guru dan tenaga pendidikan, untuk memikirkan cara mengoptimalkan dampak dan manfaat proyek. Nah, ini yang saya bilang dari awal tadi sebelumnya bahwa produk yang dimunculkan oleh siswa kita di dalam P5 ini, baik itu produk berupa jasa, karakter, maupun yang berupa benda atau barang, itu bisa betul-betul berdampak positif, bisa kita optimalkan. Dan ada manfaatnya, manfaat proyek. Bisa saja manfaatnya berupa menghasilkan uang. Nah, di sini anak-anak apalagi SMK, bagi teman-teman yang berasal dari SMK juga bahwa daily worker yang dilaksanakan oleh yang dirancang oleh Dinas Pendidikan itu berdampak positif sekali terhadap anak. Bagaimana mereka bisa mandiri, bekerja, dan untuk mencari uang bagi mereka sendiri. Nah, itu kegiatan-kegiatan yang secara umum di dalam P5 ini sebenarnya kan tidak asing ya Pak Ibu sejak kurikulum mereka. Itu sebenarnya Pak Ibu kalau seandainya tidak tidak harus mengambil, di sini kan tidak mengambil mata pelajaran umum. Sebenarnya setiap mata pelajaran itu sebenarnya sudah ada proyek-proyek yang dilaksanakannya, ada produk. Cuman produknya itu berdasarkan hasil dari mata pelajarannya sendiri, hasil dari mapelnya. Nah, kalau P5 itu kan dia bukan berdasarkan hasil dari P5-nya. Nah, ini materi keduanya Bapak Ibu, ini mungkin mirip dengan yang tadi. Yang pertama tadi saya hanya menyampaikan yang secara umum bahwa P5 di kurikulum Merdeka 30% dari kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah, sementara yang 70%-nya adalah intra yang bersifat materi atau mata pelajaran umum, sementara untuk mata pelajaran kejuruan tidak. Nah, mungkin ada tanda tanya, kenapa mata pelajaran produktif tidak masuk, artinya tidak diambil, tidak ada P5-nya. Barangkali Bapak Ibu sudah tahu jawabannya juga. Sebenarnya P5 ini tujuannya kan bagaimana selain membentuk karakter, bagaimana anak itu, siswa kita itu menghasilkan sesuatu. Ada sesuatu yang dihasilkannya. Sesuai dengan tema yang kita berikan. Kalau di kejuruan, mapel kejuruannya, sesuatu yang dihasilkan itu sudah nampak. Anak kuliner itu sudah menghasilkan kuliner
sesuai dengan kurikulum, tuntutan kurikulumnya. Sudah ada produknya. Nah, kalau di bidang lain yang umum kadang-kadang kan tidak ada produk yang dimunculkan. Maka di sini ada kolaborasi antara mapel-mapel umum itu untuk membentuk sesuatu proyek sesuai dengan tema pilihannya, tema wajib dan tema pilihan. Ada target yang dicapai untuk menghasilkan sesuatu tersebut. Nah, sementara untuk mapel kejuruan atau mapel produktif itu sudah menghasilkan. Mereka sudah praktek terus. Sudah nampak hasilnya, makanya di mata pelajaran kejuruan untuk di SMK itu tidak ada jatah P5-nya, tidak ada. Itulah kenapa yang diberikan jatah hanya untuk mapel-mapel umum di luar mapel kejuruannya Pak Ibu ya. Barangkali Bapak Ibu mungkin di sini ada tema-tema yang ada tema wajib. Di sini ada tema pilihannya ya, seperti gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangun jiwa raganya, suara demokrasi, berekayasa, berteknologi dan bangun ekari. Nah, kebekerjaan ini adalah tema wajib. Nah, nanti pilihlah tema-tema di sini apa yang akan sesuai dengan masing-masing sekolah. Ini susup tema juga ada Pak Ibu ya. Ini mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman kita nanti. Kita ambil contoh satu saja, contoh pada tema pilihan, gaya hidup berkelanjutan. Nah, ini subtemanya ada jejak karbon, efek rumah kaca, penanganan sampah. Nah, contohnya pada penanganan sampah ini Pak Ibu, ini produknya ini bisa menghasilkan uang ini. Bisa dia dari sampah itu membuat cenderamata atau malah bisa membuat kompos mungkin untuk sampah-sampah yang dari makhluk hidup atau dari tumbuhan ya. Nah, ini kan bisa menghasilkan uang. Nah, di sini kelihatan atau dari tim koordinator, tim P5 ini mencari menyesuaikan dengan kemampuan dengan situasi SDM yang ada di sekolah tersebut. Dan sini banyak ini. Seperti nomor H, pengolahan sampah untuk mengatasi permasalahan banjir di lingkungan sekitar sekolah. Nah, di sini anak diajarkan bagaimana K7 atau K5 atau K3 lah, bahwa sampah itu akan mengganggu. Namun akan bisa menghasilkan uang jika digunakan, jika didaur ulang sesuai dengan minat atau siswa itu kan punya bakat masing-masing. Mungkin dia bakatnya bakat seni, mungkin bisa dia membuat berbentuk cenderamata atau berbentuk sesuatu produk yang baru yang memunculkan nilai seni dan nilai jual. Nah, jadi di P5 itu sebenarnya kalau kita memang menjalankannya dengan melaksanakannya dengan tepat, itu tidak hanya akan mendidik karakter siswa, karakter positifnya di dalam dunia kerja, tapi juga menghasilkan menghasilkan uang gitulah, menghasilkan cuan, menghasilkan sesuatu untuk hidupnya. Bisa saja anak kita yang tidak menyambung kuliah atau apa kan, yang tidak punya modal, yang orang tuanya mungkin dalam ekonomi yang kurang mampu, di sekolah mereka sudah belajar bagaimana mengolah sampah, akhirnya mereka di rumah bisa membuat, ingat ya, oh kemarin saya di sekolah membuat ini, kemarin ini saya bisa olah ini. Tabung-tabung kemasan minum air mineral itu saya akan buat pot, saya akan buat ini hidroponik umpamanya. Seperti pembuatan sayur-sayuran yang ditanam di dalam tabung-tabung mineral, air mineral bekas. Bisa mereka menghasilkan uang di situ. Nah, disinilah bagaimana guru sebagai fasilitator, sebagai koordinator, pembimbing dari anak-anak kita berinovasi, berkreasi untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi anak-anak kita. Nah, ini itu hanya contoh subtema Pak Ibu yang Bapak rekan-rekan semuanya. Nanti ini akan dibahas oleh teman kita nanti. Barangkali secara umum itu yang kami sampaikan untuk P5. Yang jelas P5 itu selain membentuk karakter, selain membentuk dari bagaimana disiplinan segala macamnya pada jiwa siswa, itu juga bisa menghasilkan produk yang bernilai jual.
yang akan mendapatkan uang untuk biaya hidup mereka sendiri, juga akan berdampak oleh sekolah. Apalagi produk-produk P5 ini kalau ditampung di TEFA-nya sekolah, teaching factory-nya sekolah ini dikembangkan, ini luar biasa ini. Contohnya seperti sampah tadi diolah menjadi cenderamata, dijual di sekolah, dibeli yang jelas dulu oleh warga sekolah dan bisa juga oleh masyarakat sekitar. Sekarang bagaimana marketingnya lagi itu, bagaimana marketingnya memberikan promosi kepada masyarakat sekitar terhadap produk yang mereka hasilkan di sekolah mereka sendiri. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu, untuk menghasilkan uang tidak harus bermodal besar, yang jelas dulu modal keinginan dulu yang jelas. Jangan takut untuk melangkah. Orang yang gagal itu paling sering adalah orang yang tidak bisa sukses itu kadang-kadang mereka sudah gamang sebelum melangkah. Muncul pertanyaan, bisa nggak saya nanti ya? Apakah saya mampu? Nah kalau seperti ini yang muncul keraguan-raguan, kapan kita akan melangkah Pak Ibu? Kita harus berani mencoba sesuatu. Tidak bisa kita hanya mendapatkan yang instan. Oh saya mau tahunya beres. Tidak ada hasil yang tanpa proses Bapak Ibu. Jadi ini yang kita terapkan kepada anak kita bahwa hasil tidak akan mendustai dari proses itu sendiri. Dia pasti semakin kuat prosesnya, semakin banyak tantangannya, itu hasilnya akan semakin bagus. Apalagi bagi rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu, saya yakin tidak hanya mengajar saja di sekolah, mungkin saja Bapak Ibu punya sampingan di rumah, sampingan kegiatan lain atau usaha lain yang jelas dulu waktu Bapak Ibu memulainya pasti dengan suatu niat atau keinginan yang keras. Bisa saja, bisa juga dengan dengan modal yang besar, atau bisa saja dengan modalnya tidak terlalu besar tapi berkembang terus. Yang jelas berusaha terus, berikhtiar terus, hasilnya nanti kita akan nikmati belakangan. Jangan takut untuk melangkah, jangan takut untuk gagal. Sekali gagal bangkit lagi, suatu saat pasti kita akan berhasil. Orang-orang kaya di dunia ini tidak ada yang instan dia. Kebanyakan dari awal adalah mulai dari nol. Mereka mulai dari nol, belajar, berusaha, akhirnya mereka menjadi pengusaha sukses, malah menjadi orang-orang terkaya di negaranya atau di dunia. Demikian Pak Ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi bermanfaat bagi kita semua. Di sini kami tidak menggurui atau segala macam, kita hanya berbagi ilmu, berbagi bagaimana terutama untuk kurikulum mereka ini agak asing bagi kita. Nanti jika ada kita untuk tanya jawab atau segala sesuatunya untuk berbagi, silakan melalui host, nanti kita akan sharing. Demikian, banyak maaf dari kami jika ada kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada host. Silakan Pak Yu. Baik Pak, terima kasih atas pemaparan materinya. Kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Syafri Walidin Kamsal MPD selaku keynote speaker pada malam ini yang telah menemani kita kurang lebih selama 60 menit memaparkan materi tentang P5. Dan juga nanti juga akan dilanjutkan pada hari kedua oleh Ibu Fitriani atau Ibu Yeti Aryani PD selaku narasumber. Juga kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk link absensi sudah saya share di kolom chat. Jadi silahkan diisi untuk absensinya, dan jika ada pertanyaan tentang sertifikat Bapak Ibu, itu akan kami bagikan di hari terakhir atau H+1 sampai H+3. Jadi juga akan kami proses terlebih dahulu Bapak Ibu, tidak langsung jadi sertifikatnya. Karena ya yang mengikuti webinar kita juga cukup banyak Bapak Ibu, jadi kita cukup 100 lebih nih. Ya, pada hari ini aja tuh 100 lebih, dan juga nanti kita akan proses terlebih dahulu Bapak Ibu. Apalagi 32 JP ini kita harus mengikuti semua rangkaian kegiatannya, mulai dari kegiatan pertama hari ini, juga besok tanggal 6,
pukul 19.30 WIB, dan juga nanti di hari terakhir yaitu di tanggal 7 Agustus 2024 di pukul yang sama itu 19.30 WIB. Jadi kami harapkan Bapak Ibu tetap bergabung di webinar kita ini, yaitu di link ini juga nanti akan kami share kembali di grupnya. Jadi silakan Bapak Ibu bergabung. Kalau ada pertanyaan, apakah ada sesi tanya jawab? Silakan, nggak apa-apa. Kalau ada nanti kita sesi tanya jawab. Dan bagi Bapak Ibu yang lain, jika ada yang bertanya, Bapak Ibu menanggapi boleh. Kita di sini sifatnya sharing aja. Jadi tidak ada yang menggurui di sini, Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada yang si A bertanya mau menanggapi boleh, gitu kan. Silakan dibuka aja. Oke Bapak Ibu, kalau ada yang bertanya, unmute lagi, unmute soundnya Bayu, biar unmute aja semua sound dari peserta kita. Ada kalau memang ya ada yang bertanya. Oke Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan boleh langsung dihidupkan speakernya, sound, dan juga kalau juga mau hidupkan video juga boleh. Kalau tidak ada nanti jam 8:30 pas ditutup ya. Baik Pak. Seandainya tidak ada. Tapi Pak yakin ini teman-teman semuanya untuk P5 ini kebanyakan sudah paham itu ya. Karena memang sudah berapa tahun ya, sudah masuk tahun ketiga kan. Di kolom chatnya coba lihat yuk kalau ada ya. Untuk diklat berikutnya barangkali nanti ada tentang materi diferensiasi, kemudian ada GSM nanti gerakan sekolah menyenangkan. Iya. Ini akan disetting untuk minggu-minggu ke depannya. Yang agak kuat itu pengaruh sekarang GSM itu, gerakan sekolah menyenangkan, gerakan sekolah sehat. Ibu ada, ya boleh Bu. Ibu Sarniati, silakan kalau ada pertanyaan. Atau ada tentang kompelnya boleh Pak Ibu ya. Ya, kita sudah buka voice-nya Bu, jadi boleh dihidupkan sound-nya atau juga videonya juga boleh kalau ada pertanyaan. Tadi kita sengajakan matikan semua supaya tidak ada gangguan pas memaparkan materi. Jadi kalau di sesi tanya jawab itu kita hidupkan kembali Bapak Ibu. Ini katanya Pak Fadil Hamdani kok saya nggak bisa dengar suara katanya kan. Bapak Kenapa? Fadil Hamdani. Oh mungkin Bapaknya bergabung di handphone atau gimana. Jadi kalau bergabung di handphone silahkan diatur lagi speakernya Bapak. Klik speaker, setelah itu pilih speaker, jangan yang phone gitu. Kalau di HP kadang dia memang ini kecil suaranya ya. Ini Bu Siti apa tadi jaringan di tempat beliau Lola katanya, loadingnya lama, jadi putus-putus katanya kan. Ya nanti akan kami coba bagikan juga materinya di. Ya materi dibagikan nanti. Ya, dan materinya juga akan coba kita rekap dulu semua, nanti dari terakhir kita bagikan Bapak Ibu. Dari SMP 6 Lahat, Bapak Sabarudin. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Bapak Materi dan administrasi moderator. Saya menanya, kami tahun ini tahun kedua menggunakan P5 dan yang jadi permasalahan kami, apakah materi kelas 8 itu bisa mengulang kembali materi kelas 7 untuk fase D atau SMP itu Pak? SMP.
apakah bisa mengulang tema yang sudah diajarkan di sebelumnya Pak ya? Kelas 7 ke kelas 8 ya. Iya. Di situ Bapak di SMP Pak ya? Iya SMP. Di situ di pilihannya nanti di kurikulum SMP itu kan ada pilihan tema wajib dan tema pilihan bertingkat. Kalau temanya ada yang sama boleh Pak? Boleh. Boleh. Jadi cuma mungkin penajamannya mungkin ya. Nanti di tema itu kan ada subtemanya, temanya sama, bisa saja subtemanya Bapak ambil berbeda gitu. Nah, seperti tadi kita lihat kan pengolahan sampah, kemudian mengolah ini. Jadi subtemanya aja yang dibedain lagi. Kalau seandainya tema pilihannya sama. Nah, itu bisa dilihat nanti pada tema-tema pilihan yang ada di kurikulum P5 SMP-nya Pak ya. Seperti suara demokrasi Pak ya, kelas 7 sudah tentang pemilihan OSIS, kelas 8 nanti apakah bisa pemilihan OSIS atau dengan tema yang lain? Ya, masih ada suara demokrasi di kelas 8 Pak, tema pilihannya? Belum kami buka Pak, setelah kami baru 1 tahun, baru kelas 7 tadi, kelas 8 baru belum tahu apa temanya. Ya. Seandainya ada suara demokrasi lagi, nanti di sana di apanya itu Pak ya, bentar Pak ya, sebentar. Nah, kita contoh suara demokrasi, di suara demokrasi itu kita contoh kayak gini Pak. Contohnya temanya tadi gaya hidup berkelanjutan. Di sana ada jejak karbon, efek rumah kaca, penanganan sampah, kan ada subtemanya. Nah, di sini mungkin di kelas 7 Bapak ambil efek rumah kaca. Ini contoh aja Pak ya. Nanti di kelas 8-nya Bapak ambil nanti subtemanya yang berbeda. Mungkin penanganan limbah atau apa gitu. Jika temanya sama. Jika tema pilihannya sama Pak ya. Jadi boleh kok. Asal jangan Bapak ambil tema yang tidak ada ya. Nanti nggak ketemu dia di kurikulumnya. Oke, ya Pak, saya nanya lagi Pak tentang penilaian. Sebenarnya waktu pembagian rapat semester 7 itu yang nilainya belum tahu siapa yang menilai. Terus saya sebagai fasilitator dan kadang-kadang koordinator dikesertakan. Bagaimana itu Pak? Tanggapi terhadap itu. Ya. Ini sebenarnya koordinasi aja tuh Pak. Tapi yang jelas penilaian rapor dari P5 itu tanggung jawabnya ada di koordinator. Sebaiknya koordinator itu mengajak fasilitator untuk bersama-sama mencari nilainya atau berkoordinasi bermusyawarahkan nilai terhadap masing-masing anak. Memang dia tanggung jawabnya di koordinator di kelas itu Pak. Di rombelnya. Di rombel. Terima kasih Pak. Koordinatornya yang bertanggung jawab terhadap Iya. Jadi gitu Pak. Jadi kalau seandainya Bapak kemarin sebagai fasilitator tidak diajak, ini mungkin miskomunikasi saja itu Pak. Miskomunikasi. Karena saya koordinator satu semester, fasilitator 1 semester. Pas penilaian tidak dikesertakan, padahal saya nilai sudah capek-capek, kok langsung ada nilai yang anak-anak. Saya ketika kelas 8, yang kelas 8 bingung, kok masih nakal anaknya. Jadi aku komen aja, nilai mereka tidak sesuai, kadang-kadang aku tidak tahu secara nilai itu Pak. Jadi koordinasi aja dengan wakil kurikulumnya beserta koordinator. Nanti sebaiknya memang fasilitator dan pembimbing itu dilibatkan oleh koordinator mereka. Karena yang lebih sebenarnya yang lebih memahami terhadap proses nilai dari anak itu sebenarnya pembimbing dan fasilitator itu. Karena mereka yang langsung tombaknya di bawah kan. Kalau koordinator kan dia mengkoordinir kegiatan P5-nya aja di kelas tersebut, di rombel tersebut. Nah ini koordinasi saja Pak ya. Terima kasih Pak. Oke Pak. Ya, terima kasih. Iya Pak, sama-sama Pak. Silakan Bapak Ibu, teman-teman semuanya, guru-guru hebat. Ya, kalau sekarang kita jadi guru agak susah-susah juga mendidik karakter anak Pak Ibu ya.
Kalau di era 80-an kita enak mendidik anak. Tapi bagaimana kita harus menyesuaikan. Ada teman-teman kita dari Papua di sini. Kalau dari Sumatera ini banyak ini. Silakan diambil alih lagi Bayu, tanya lagi sama Pak Ibunya. Kalau tidak ada barangkali bisa kita tutup sesi ini. Mungkin teman-teman kita Bapak Ibu yang lain masih ada kegiatan-kegiatan atau apa, mungkin ada yang belum makan barangkali ya. Sudah. Kita lagi full. Tahu ada lah mungkin. Bayu, masuk Bayu. Sudah. Maaf Pak Anwir. Baik Pak, terima kasih atas sesi tanya jawabnya. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan sampai di sini. Dan kami ingatkan lagi kepada Bapak Ibu, jangan lupa untuk mengisi absensinya pada hari pertama ini, karena akan kami rekap Bapak Ibu yang mengikuti semua kegiatan, barulah kita keluarkan sertifikatnya. Sertifikat akan dikeluarkan di hari terakhir atau H+1 sampai H+3. Baiklah Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini sampai di sini. Saya selaku moderator undur diri dulu. Selamat melaksanakan aktivitas selanjutnya. Kami dari Kombel Beraja Basamu SMK Negeri 7 Sinjung mohon undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tutup Waalaikumsalam dengan nyanyi lagi. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama. Pak Sabarudin. Tanah air ku tidak ku lupakan, kan terkenal